Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Jibril telah datang kepadaku bersama Burak, yaitu hewan putih yang tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari kuda, yang dapat meletakkan kakinya atau melangkah sejauh pandangannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku menaikinya hingga sampailah aku di Baitul Maqdis. Lalu aku turun dan mengikatnya dengan tali yang biasa dipakai oleh para nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, kemudian aku masuk ke Masjid Al-Aqsa dan aku sholat 2 rakaat di sana. Lalu aku keluar, kemudian Jibril alaihissalam membawakan kepadaku 1 wadah khamar dan 1 gelas susu. Maka aku memilih susu. Lalu Jibril berkata kepadaku, engkau telah memilih fitrah atau kesucian. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian Burak tersebut naik bersamaku ke langit. Maka Jibril meminta agar dibukakan pintu langit. Lalu ia ditanya, siapakah engkau? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Ia menjawab, dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Adam alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Burak tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril alaihissalam mohon dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapakah engkau? Ia menjawab, Jibril. Ia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ia ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus. Kata Nabi, maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan 2 orang sepupu, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihissalam. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kemudian Burak tersebut naik bersama kami ke langit ketiga. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu, lalu ia ditanya, siapakah engkau? Dia menjawab, Jibril. Dia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dia ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi, maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dianugerahkan setengah dari ketampanan manusia sejagat. Kata Nabi, maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kemudian Burak tersebut naik bersama kami ke langit yang keempat. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dia ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi, maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Idris alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah Azza wa Jalla telah berfirman untuknya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kemudian Burak tersebut naik bersama kami ke langit yang kelima. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapakah engkau? Dia menjawab, Jibril. Dia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dia ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan akan kebaikan untukku. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kemudian Burak tersebut naik bersama kami ke langit yang keenam. Maka Jibril alaihissalam mohon dibukakan pintu. Lalu ia ditanya,
"Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dia ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dia ditanya lagi, "Apakah dia telah diutus kepadanya?" Dia menjawab, "Dia telah diutus kepadanya." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Musa alaihissalam. Lalu ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang ketujuh. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, 'Siapakah engkau?' Dia menjawab, 'Jibril.' Dia ditanya lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad.' Dia ditanya lagi, 'Apakah telah diutus kepadanya?' Dia menjawab, 'Dia telah diutus kepadanya.' Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Kemudian buruk tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar dedaunannya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah Azza wa Jalla memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Kemudian aku turun dan bertemu Musa alaihissalam. Lalu ia bertanya, 'Apakah yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu?' Aku menjawab, 'Sholat 50 kali.' Dia berkata, 'Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku akan kembali kepada Rabbku, lalu aku memohon, 'Ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku.' Maka aku diberi keringanan 5 sholat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Kemudian aku berkata kepadanya, 'Allah telah memberiku keringanan dengan halnya 5 kali.' Musa mengatakan, 'Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan Musa alaihissalam, sehingga Rabbku mengatakan, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan lalu ia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan namun ia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka hanya dicatat sebagai 1 kejelekan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kemudian aku turun hingga bertemu Musa alaihissalam. Lalu aku memberitahukan kepadanya, maka ia mengatakan, 'Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lalu aku menjawab, 'Aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya.'" Hadis, jangan ditelan mentah-mentah, dimasak dulu biar matang. Tentang buruk, jangan engkau hayalkan seperti kuda terbang terus ditunggangi seperti film kartun itu. Hadis, jangan ditelan mentah-mentah, dimasak dulu biar matang. Tentang buruk, jangan engkau hayalkan seperti kuda terbang terus ditunggangi seperti film kartun itu. Buruk adalah suatu maknawi dari kuatnya tekad keyakinan seseorang, yaitu hewan putih yang tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari kuda. Ia adalah sarana tunggangan yang ideal dan tepat
meski seimbang dalam wujud rupanya yang dapat meletakkan kakinya atau melangkah sejauh pandangannya. Keyakinan itu melampaui langkah kaki normal. Keyakinan itu menjangkau sejauh yang diyakini. Lalu aku turun dan mengikatnya dengan tali yang biasa dipakai oleh para nabi. Tali itu adalah pengendalian diri, mengekang dan menahan nafsu-nafsu dalam diri pribadi. Jadi buruk itu adalah kuatnya yakin, tekad, nekat, wani mati. Sayapnya adalah sayap cinta kepada Allah. Kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa dan aku sholat 2 rakaat di sana. Lalu aku keluar. Ini adalah kenyataan bahwa ritual sholat itu sudah ada sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj. Maka aku memilih susu. Lalu Jibril berkata kepadaku, engkau telah memilih fitrah atau kesucian. Susu itu putih dan lambang dari kesucian. Khamar adalah lambang dari kenikmatan duniawi yang memabukkan. Itu artinya Nabi memilih kesucian daripada nikmat-nikmat duniawi. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Adam alaihissalam. Adam itu kesempurnaan dari batang tubuh. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wujud batang tubuhnya telah disempurnakannya. Lalu aku bertemu dengan 2 orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihissalam. Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam itu seumpama kesucian mulut dengan lidahnya, yaitu kalimatullah. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perkataannya telah disempurnakan. Lalu aku bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam adalah pancaran wajah yang mengandung keilahiyah, yaitu wajahillah. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pancaran wajahnya telah disempurnakan. Lalu aku bertemu Idris alaihissalam. Idris alaihissalam adalah seseorang penjahit dan arsitek yang memiliki kecerdasan. Ia umpama seorang yang senantiasa menutup aib orang-orang, yaitu seseorang bersifat sattar atau penutup aib. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifat penutup aib terhadap orang-orang telah disempurnakan. Lalu aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Harun alaihissalam adalah seseorang pendamping dan utusan atau juru bicara bagi Musa alaihissalam. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah disempurnakan sebagai juru bicara bagi Allah kepada makhluknya. Lalu aku bertemu dengan Musa alaihissalam. Musa alaihissalam itu adalah seseorang ahli ritual peribadatan syariat. Maka dipertemukan dengan Musa alaihissalam itu maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariatnya telah disempurnakan oleh Allah. Lihat saja bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik turun dari Sidratul Muntaha dan tawar-menawar tentang rakaat solat itu berkonsultasinya kepada Nabi Musa alaihissalam, bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal untuk menuju Musa alaihissalam mesti melewati Ibrahim alaihissalam dahulu, karena Ibrahim berada di atas dan Musa di bawah. Lalu aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur. Ibrahim alaihissalam adalah ahli hakikat. Dia berada di langit yang paling tinggi di antara yang lain. Dialah yang mengajarkan monoteisme dan kemanunggalan dengan Allah. Kalau dalam Islam, istilah kemanunggalan itu diganti dengan istilah rojiun atau kembali kepada Allah. Ini maknanya Nabi itu telah disempurnakan hakikatnya oleh Allah. Selanjutnya ke Sidratul Muntaha yang lebar dedaunannya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Sidrat itu adalah bidara tak berduri, lambang dari kebijaksanaan puncak. Inilah pencapaian dari pencerahan puncak yang diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daun bidaranya yang lebar itu maksudnya sifat kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengayomi orang yang sangat banyak sekali. Buahnya yang besar itu maksudnya manfaat terasa luar biasa besarnya. Demikianlah as-sholatu mirajul mukminin. Itu yaitu solat adalah mirajnya orang beriman. Maksudnya adalah
penyempurnaan demi penyempurnaan bagi orang yang beriman dari satu tingkatan langit menuju tingkatan langit lainnya. Bertemu satu nabi kemudian dengan nabi-nabi lainnya itu seumpama menerima satu demi satu penyempurnaan dalam sifat-sifat ruhania insan. Maka dalam solat itu ada penyempurnaan bagi insan manusia. Sempurnanya batang tubuh, maksudnya tubuh sehat, segar dan bugar. Sempurnanya ucapan dan perkataan insan. Sempurnanya pancaran wajah, kebijaksanaan insan. Sempurnanya sifat-sifat penutup aib. Sempurnanya pengutusan insan sebagai khalifah. Sempurnanya syariat insan. Sempurnanya kemenunggalan insan dengan Tuhannya. Kesempurnaannya, kebijaksanaannya insan. Itulah maksud yang sesungguhnya Mi'raj di dalam solat. Terbang tinggi melintasi beberapa langit, warna yang indah dan sayap yang menawan dengan kecepatan bagaikan kilat. Inilah gambaran yang terlintas di pikiran saat menyebut nama Buraq dalam peristiwa Isra Mi'raj. Hendaklah dibawa pada diri sehingga terbentuknya suatu pedoman agar tiada menjadi khayalan, sebagaimana penyaksian yang benar terdapat daripada kenyataan yang berbuah pada petunjuk. Buraq warna putih merupakan suatu kepemahaman benar yang didasari dengan kejernihan hati. Sayap kiri dan kanan merupakan suatu pedoman yang membedakan antara hak dan batil dengan keluasan pengetahuan. Cepat bagaikan kilat merupakan suatu daya pikir yang arif dapat menumbuhkan suatu kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan. Terbang tinggi, suatu kejernihan hati dengan pengetahuan yang luas akan mengantarkan pada kedudukan yang tinggi, yaitu disebut akhlak yang luhur. Langit, batasan perjalanan kerohanian yang ditempuh, yang menuruti segala perintah menjauhi segala larangannya, sebagaimana melampaui batasan merupakan suatu kesoliman. Turun naik dalam peristiwa Isra Mi'raj. Naik, hati yang jernih akan terbit nur sehingga memberikan penerangan pada akal yang membedakan hak dan batil. Turun, paham yang hak akan melembutkan hati sehingga nyata pada akhlak. Nafas yang turun naik merupakan suatu kaedah yang membawa pada kelembutan hati, yang sebagaimana senantiasa sadar dengan aliran nafas yang tiada hitungan. Inilah suatu kaedah jalan lurus yang tiada luput daripada ingatan, dapat membawa kesadaran sehingga terbentuknya sebutan yang penuh dengan menghayati. Inilah zikir. Demikian sahabat Buraq. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.